Ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelatihan kita kali ini dengan agenda praktikum ya. Jadi pagi praktikum, kemudian nanti setelah istirahat kita membahas apa yang sudah kita praktekkan. Ya, untuk praktek ini kita akan dibagi menjadi dua. Yang pertama kita akan praktek kalibrasi timbangan. Kebetulan kita sudah di laboratorium kalibrasi massa ya di BBIA. Kita di sini sudah ada timbangannya. Ya. Kemudian di sini sudah ada standarnya anak timbangan kelas E2 ya. Anak timbangan kelas E2 timbangannya kapasitas 200 gram, kemudian resolusinya 4 digit atau 0,000001 gram. Ya. Kemudian kita sudah siapkan juga worksheet-nya untuk mengisi data-data yang kita butuhkan. Dan ini ada meja timbang juga, termasuk meja timbang yang kokoh. Kemudian karena ditanam 1 meter ya, 1 meter ke dalam ke bawah. Mungkin nanti Bapak bisa melihat di sebelah sini. Ini ada lapisan karet, di sini fungsinya sebagai peredam. Ya. Jadi kalau karetnya dibuka, kita buka, di sini ada space, ada apa namanya ruang kosong yang diisi dengan pasir sedalam 1 meter. Kemudian kita tutup dengan karet supaya tidak berantakan. Ya. Nah, ini fungsinya sebagai peredam. Jadi kalau ada getaran dari sisi sini, ini akan diredam oleh lapisan ini. Ini termasuk meja yang kokoh yang memang disyaratkan untuk kalibrasi timbangan dan anak timbangan. Baik, sebagaimana kita sudah jelaskan kemarin, di sini ada, saya sudah bawa worksheet-nya. Mungkin Bapak, Ibu bisa lihat di worksheet yang sudah saya kirimkan di Excel ya. Itu ada contoh kalibrasi timbangan dan anak timbangan ya. Jadi bisa dibuka di bagian RKS-nya di situ. Di sini kita harus mengisi dulu ya, mengisi data-data ini. Yang pertama adalah identitas alat, saya isi dulu. Nama alat, timbangan elektronik, kemudian mereknya Mettler Toledo. Ya. Mettler Toledo, kemudian tipenya AG204, nomor serinya ini kita tinggal lihat saja 1118291623. Kemudian kita lihat di kapasitasnya di sini. Kapasitasnya 200 gram ya, 210 gram. 210 gram, kemudian resolusinya 0,0001 gram. Kita tulis nama petugasnya di sini, kemudian nama pemiliknya kita isi juga, BSPJIA, kemudian alamat Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 11, Bogor. Kemudian tempat kalibrasinya di BBSPJIA, tanggal 3 ya, 3 Juni 2025. Kemudian standar. Jadi identitas standar kita tuliskan di sini. Kita menggunakan standar anak timbangan kelas E2 ya. Di sini mereknya Hafner ya. Hafner E2. Hafner kelas E2. Kemudian kita lihat parameternya di sini. Parameternya ada 4. Parameternya ada 4 di sini. Sebelumnya ada 5 karena masih menggunakan standar yang lama. Jadi ada 4. Yang pertama kemampuan ulang pembacaan. Yang kedua keseragaman skala. Yang ketiga pengaruh penyimpanan pada pinggan. Dan yang keempat histerisis.
Kemudian kita catat dulu kondisi lingkungannya di sini, temperaturnya, termohidro yang kita pakai di sini Fisher ya, Fisher Scientific. Kemudian suhu ruangannya awal ya 19,5, kemudian kelembabannya 7, kelihatan nggak? 7. Kemudian tekanannya 980, 983. Oke, nanti akhir kita tulis lagi. Kemudian kita sebelum masuk ke kalibrasi, ke parameter kalibrasi, baiknya kita cek dulu. Kita cek dulu bobot awal ya. Ikutin tangan saya. Fokusnya, fokusnya ikutin tangan. Jadi bobot awalnya kita cek dulu. Ini kita pakai 200 gram. Kita buka dulu di sini. Sebelumnya kita pastikan bahwa water pass-nya itu sudah ada di tengah-tengah ya. Ada di bagian ke belakang, kebetulan nggak kelihatan. Jadi water pass-nya sudah di tengah-tengah. Kita pastikan sudah di tengah-tengah. Kemudian kita masukkan, kita cek dulu bobot yang paling besar di sini 200 gram ya. Masukkan 200 gram. Kemudian kita biarkan sampai stabil. Kita tulis di sini itu 99,9994 gram atau 5. Kemudian baru kita adjust ya. Jadi sebelum kalibrasi kita adjust dulu. Kita kebetulan tergantung dari timbangannya ya. Di sini ada menu kalnya. Kita tekan agak lama. Kita keluarkan dulu timbangnya. Kemudian kita adjust. Kita tekan kalnya agak lama. Dia akan mengeset secara otomatis. Tunggu ya, kalau sudah down, ya sudah selesai, kita tunggu ya. Baik. Baik, kita lanjutkan ke parameter yang pertama. Kita akan lihat parameter pertama. Kita tulis dulu nolnya. Kalau tidak nol, kita nolkan timbangannya. Ya, kita pair dulu. Kita nolkan, kita tulis di sini 0,000. Yang pertama kita gunakan kapasitas eh, setengah kapasitas ya. Jadi kita gunakan di sini 100 gram. 100 gram anak timbangan kita masukkan. Setelah nol kita masukkan. Kemudian kita tutup kembali. Kita pastikan rapat tutupnya. Dan kita tunggu sampai dia stabil. Setelah stabil kita catat ya. 2. Jadi kira-kira 5 sampai 10 detik. Setelah itu kita keluarkan, kita tutup lagi. Kita biarkan sekitar 5 sampai 10 detik. Ya, saya kira cukup. Kita tulis lagi. Kemudian kita masukkan kembali 2 kali. Kira-kira cukup. Kita tulis lagi. Keluarkan kembali. Tulis.
Masukkan lagi, tulis lagi, dan seterusnya sampai 10 kali ya. Kita masukkan lagi, kita tulis, keluarkan lagi. Ini yang kita tulis nolnya kembali, kita masukkan lagi anak timbangnya. Kita keluarkan lagi, kita tulis, kita masukkan lagi yang ke berapa? Yang keenam ya, yang keenam kali. Kita tulis, keluarkan lagi, tulis nolnya, kita masukkan lagi yang ke 7. Ya, kita tulis kembali, keluarkan lagi, tulis, kita masukkan lagi yang ke 8. Kita keluarkan lagi sampai bosan. Kita tulis, kita masukkan lagi yang ke 9. Kita tulis lagi, kita keluarkan, kembali ke 0 lagi, dan kita masukkan yang ke 10. Tulis,
selesai. Untuk bobot 100 gram atau setengah dari kapasitas timbangan ya. Yang perlu kita perhatikan di sini untuk repeat itu kan ada persyaratan ya. Di persyaratannya harus satu anak timbang, ya. Harus satu anak timbang, kemudian dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Jadi kalau kita misalnya sampai sampai ke tahapan ke-6 atau ke-5 itu terputus, misalnya kita harus ada keperluan lain atau ada ke belakang ke toilet gitu misalnya. Jadi jika kita kembali lagi itu nggak bisa diteruskan, tapi harus diulang lagi dari awal. Jadi, karena persyaratannya harus berurutan, harus berdekatan waktunya. Kemudian anak timbangannya harus satu dan diletakkan di tengah, selalu di tengah. Jadi tidak boleh digeser-geser. Ini kita gunakan 100 gram. Kemudian yang kedua kita kalibrasi, kita lakukan repeat dengan maksimum ya 200 gram. Kita nolkan awalnya, kita nolkan, kita tulis di sini nolnya. Kemudian kita masukkan anak timbang yang 200 gram ya. 200 gram kita masukkan. Kita tunggu dengan waktu sekitar 5 sampai 10 detik. Ya, kita sudah stabil, kita tulis dan kita keluarkan lagi. Ya, 10 kali lumayan sampai kita pegel. Kembali ke nol, tulis nolnya. Ya, sudah cukup di situ. Kemudian kita masukkan lagi yang kedua. Masih gerak, masih gerak-gerak. Kita tunggu dulu. Ya, kalau sudah stabil, kita tulis, keluarkan lagi. Tulis nolnya kembali. Kita masukkan lagi. Kita tulis lagi. Kalau sudah stabil, kita keluarkan lagi. Kita tulis nolnya. Masukkan lagi. Kita tulis. Tulis nolnya kembali. Kita masukkan lagi.
Kita masukkan, kita tulis lagi, kita keluarkan lagi, tulis nolnya, dan masukkan lagi, ya kita tulis lagi, keluarkan, tulis nolnya lagi, masukkan lagi yang ketujuh, tulis lagi, tulis nolnya lagi, kita masukkan yang ke-8, tulis, keluarkan lagi, tulis nolnya, masukkan lagi yang ke-9, kita tulis lagi, keluarkan, tulis nolnya, kita masukkan yang terakhir ya, ya kita tulis yang terakhir, dan kita lanjutkan, kita keluarkan dulu, ya, selesai. Jadi untuk parameter yang pertama, kemampuan ulang pembacaan atau repeatability of reading, kita menggunakan dua anak timbang ya. Yang pertama setengah kapasitas 100 gram, yang kedua kapasitas maksimum 200 gram. Kita hitung, ya kita catat repeatnya, kemudian nanti kita akan hitung masing-masing standar deviasinya untuk komponen ketidakpastiannya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua,
adalah keseragaman skala. Keseragaman skala di sini ada, dilihat di formnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga di form yang sudah saya bagikan di Excel-nya ya. Itu ada 10 titik ya. 10 titik yang kita tentukan dari 1 2M sampai 10M. Nah, ini kita bagi rata. Misalkan kapasitasnya 200 gram, kita bagi 10. Jadi masing-masing titik nanti ada 20, kemudian 40, kemudian 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, dan 200. Ya, kita eh, tentukan titik pertama di 20 gram. Pertama kita nolkan starter timbangannya, kemudian kita tulis di sini di zeronya 0,0000. Kemudian kita ambil anak timbang yang 20 gram di sini, timbang 20 gram, dan kita masukkan di tengah-tengah, misalkan di center. Tunggu sampai beberapa detik, 5 sampai 10 detik. Kalau stabil kita catat 15,9999. Kemudian kita angkat, sebentar kita angkat, kita masukkan lagi. Kita tunggu 5 sampai 10 detik. Catat di sini 19,9999. Kemudian kita angkat, kita kembalikan ke tempatnya, kita kembali ke nol, kita tunggu sampai 10 sampai 5 sampai 10 detik. Pemirna ada di sana, Pemirna? Baik. Ada Pak. Standby Pak. Kalau ada pertanyaan langsung saja, Bu. Iya, belum ada Pak. Cuman ini Bu Yusida sama terlambat join. Tapi sudah saya share untuk Excel contoh hitungannya Pak. Baik, Bu. Kita Baik. lanjutkan. Ya, Nah, siap Pak. kita tulis 0 berikutnya. Jadi 0 yang kedua ada 0 pertama, 0 pertama boleh kita nolkan ya. Itu 0 yang kedua dan selanjutnya tidak boleh di share. Jadi 0 apa adanya. Kemudian kita masukkan yang kedua, bobot yang kedua adalah 40 gram. Kita masukkan di sini 20 gram ditambah 20 gram. Usahakan di posisi yang center ya. Jadi walaupun 2 tapi harus center habis. Tapi tidak boleh ditumpuk ya. Tidak boleh ditumpuk ke atas. Karena apa? Karena nanti takut ada tergores. Jadi harus letaknya harus di bawah dua-duanya tapi harus usahakan center. Kita tunggu 5 sampai 10 detik. Kalau sudah stabil kita tulis naik. Baik, kita tulis sudah stabil 9998. Kembali kita angkat. Sebentar kita simpan lagi. Kita tunggu lagi 5 sampai 10 detik. Kalau sudah stabil kita tulis. Baik, kita angkat
angkat dua-duanya, kembali ke nol, kita tulis nol. Kemudian yang beban yang ketiga adalah 60 gram. Kita gabung 50 gram dan 10 gram. 50 gram ditambah 10 gram. Kita tunggu dengan waktu yang sama, 5-10 detik. Kita tulis, ya, kita angkat lagi, sebentar kita masukkan lagi. Tulis lagi yang kedua, 60 gram. Kemudian selesai kita keluarkan dua-duanya. Kita tunggu nolnya. Kita tulis. Kemudian yang berikutnya 80 gram. Ya, kita gabungkan 50 gram ditambah 20 gram ditambah 10 gram. Kita tunggu 5-10 detik. Kita tulis. Ya. Itu kita angkat bagian. Kita tunggu lagi. Kita tulis kalau sudah stabil. Oke, kita angkat semua. Tunggu nolnya, kita tulis lagi nolnya. Kemudian yang berikutnya 100 gram ya. Kita masukkan 100 gram. Tunggu 5-10 detik. Stabil kita tulis. Kita angkat sebentar. Masukkan lagi. Tunggu lagi.
tulis, kita keluarkan lagi, kita tunggu nolnya, kita tulis. Oke, selanjutnya 120 gram. Kita masukkan 100 gram ditambah 20 gram. Kita tunggu 5 sampai 10 detik. Kita tulis dan kita angkat. Bentar, kita tulis lagi. Kita keluarkan. Kita tunggu nolnya. Tulis nolnya. Kemudian kita masukkan 140 gram. Kita masukkan 100 gram ditambah 20 ditambah 20. Ya, kita tulis. Kita angkat sedikit. Tulis. Dan kita angkat. Kita keluarkan semua. Kita tulis nolnya. Kemudian kita masukkan 160 gram. Kita tambahkan 150 dan 10 gram. Kita tulis. Kita angkat sedikit. Kita tulis. Kita keluarkan semua.
tulis nolnya. Kemudian yang berikutnya 180 gram, kita masukkan 150, 20, dan 10. Kita tulis dan kita angkat sedikit. Kita tulis lagi. Dan kita keluarkan semua. Tunggu nolnya. Yang terakhir 200 gram. Kita masukkan 200 gram. Kita tulis angkat sedikit. Kita tulis. Kita keluarkan yang 200 gram. Kemudian kita tunggu nol berikutnya. Kita tulis nol terakhir ya. Oke, jadi untuk keseragaman skala ini sudah selesai. 20 gram sampai 200 gram. Kemudian yang parameter yang ketiga adalah pengaruh penyimpanan pada pinggan. Kita masukkan data di sini ada diameter atau ukuran. Kalau dia bulat berarti diameternya, kalau dia kotak berarti kita ukur sisinya. Ini diameternya kira-kira 80 mm ya. Kemudian massa di atas pinggannya 100 gram satu kali karena dia single range. Kita tempatkan di beberapa posisi. Kita tempatkan di tengah, center ya, tengah.
tunggu sampai stabil dan kita tulis di sini. Kemudian kita pindahkan ke posisi depan, di tengah, depan, belakang. Jadi untuk posisi yang di sisi, di pinggir ini tidak boleh melebihi 2/3 dari sisi dalam. Jadi tidak boleh terlalu mepet ke pinggir. Jadi maksimal 2/3 pinggir. Jadi tidak boleh pertiganya harus dikosongkan. Tidak boleh terlalu mepet. Untuk menghindari kerusakan pada penyangganya ya. Kita biarkan, kita tunggu sampai stabil. Sudah kita tulis. Kemudian kita pindahkan ke sisi belakang, sisi 2/3 bagian dalam ya, bagian belakang. Tunggu, sudah stabil kita tulis. Berikutnya sisi kanan atau kiri kalau dari sana, kalau dari saya kanan ya. Tulis. Kemudian yang terakhir di sisi kiri. Kita tulis. Selesai untuk pengaruh penyimpanan pada pinggan. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa untuk parameter pengaruh penyimpanan pada pinggan itu menggunakan anak timbang sepertiga sampai setengah dari kapasitasnya. Jadi kalau timbangannya 150 gram, berarti kita gunakan yang penting satu anak timbang. Jadi bisa sepertiga, bisa setengah. Kalau 150 gram berarti kita gunakan yang sepertiga, yaitu 50 gram. Jadi kalau 200 gram kita gunakan setengahnya. Jadi syaratnya harus satu anak timbang. Oke, kemudian yang terakhir, histeresis. Kita gunakan kapasitas setengah anak timbangan, setengah kapasitas timbangan. Di sini berarti 100 gram. Kita akan melakukan dua tahap di sini, dua ulangan. Untuk pertama simplo dan simplo. Kita simplo dulu, kita masukkan anak timbangan M1 sebesar 100 gram. Kita masukkan M1 di sini 100 gram. Kita tunggu, kita baca. Baik, kalau sudah stabil kita tulis di sini sebagai P1 ya. Bapak Ibu bisa lihat di formnya. P1 sebelah ulangan yang pertama. Kita tulis di sini nilainya 92. Kemudian berikutnya M1 ditambah M2. Jadi M1-nya sudah masuk, tinggal kita masukkan M2-nya. M2-nya nilainya sama, 100 gram juga. Kemudian kita tunggu sampai stabil, baru kita baca. Kita tulis di sini. Kemudian kolom berikutnya,
baris berikutnya adalah M1. Artinya M2-nya kita ambil. Sehingga kembali ke M1. Kita tulis di sini di ulangan 1 sebagai Q1. Kita ambil M2-nya, saya ambil. Kemudian kita tutup lagi. Jadi tinggal M1 yang ada di pinggannya. Kita tulis di sini. Kemudian kita keluarkan M1-nya. Kita keluarkan. Kita tunggu nolnya. Kalau sudah stabil, kita tulis nolnya. Kemudian baris berikutnya ada M1 plus M2. Jadi kita gabungkan M1 plus M2 langsung. M1-nya, M2-nya. Kita tulis di sini M1 plus M2. Kemudian baris berikutnya M1, artinya M2-nya kita ambil. M2-nya kita keluarkan, terus sisa M1 ditinggal. Kita tunggu. Tulis M1-nya. Kemudian zero, berikutnya zero, berarti kita ambil. M1-nya kita ambil. Kembali ke zero, ke nol. Kita tulis, kalau sudah stabil. Kemudian baris berikutnya M1. Berarti kita masukkan lagi M1-nya. Kita tulis M1-nya. Sembilan 90. Baik, kita lanjutkan ke ulangan yang kedua. Kita keluarkan dulu M1-nya. Kita pastikan bahwa penunjukannya 0 ya. Kita taruh dulu. Kemudian kita masukkan M1-nya. Ulangi lagi, ulangan yang kedua. M1-nya kita masukkan. Tunggu. Kita tulis M1 ulangan kedua. Kemudian M1 berikutnya M1 plus M2. Kita tambahkan M2. Tunggu. Kita tulis M1 plus M2. Oke, kemudian M1. Artinya M2-nya kita keluarkan. M2 kita keluarkan. Jadi tersisa ditinggal M1. Kita tunggu sampai stabil. Tulis. Kemudian zero. Jadi M1-nya kita keluarkan.
kembali ke zero. Kita tulis zeronya, kemudian kita dua-duanya, M1 ditambah M2. Tulis. Kemudian kalau berikutnya M1, berarti M2-nya kita keluarkan. M2 keluarkan, tinggal M1. Kemudian kita tulis. Baik, kemudian 0, 0. Kita keluarkan M1-nya, balik ke 0. Tulis. Oke. Terakhir M1, kita masukkan M1-nya. Kita tulis. Baik, selesai sampai di sini. Jadi kita sudah melakukan kalibrasi dengan 4 parameter ya. Eh, Pengulangan pembacaan yang pertama, kemudian keseragaman skala, yang ketiga pengaruh penyimpanan pada pinggan, dan yang kelima, yang keempat adalah histeresis.